Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kembali lagi bersama gua di channel YouTube gua, Ihsan Afandi di Kosan Kopi Santai. Anjay. Buka beat dulu nih gimana? Hah? Buka beat dulu. Oke. Kenalan dulu apa buka beat dulu? Kan bukan beatbox, Pak. Oh iya. Gimana? Iya, gue jadi terhanyut sama beatbox mulu kan. Coba Kita kenangannya dah. di beatbox semua. Oke, coba dah. Pembukaan beat kayak gimana? Tuh, 2, 3. Solo-solo. Solo-solo. Bukan kita ke Solo ya. Dah gitu aja. Oke, kita aja udah kebanyakan Lanjut konsep. Lanjut konsep. Nah, seperti biasa sesi kosan itu adalah sesi sharing diskusi mengenai kehidupan yang berkaitan dengan kehidupan. Dan kali ini itu kehidupannya tentang kehidupan hubungan atau percintaan. Karena di sebelah saya ini ada teman saya, kawan saya di beatbox yang bernama Dirk Novel Alfahreza. Ini lengkap amat nyebutnya. Lengkap lah. Novel lagi gitu, novel gitu. Ya, Novel. Novel, bukan novel buku. Nah, seperti biasa nih ya, sebelum namanya sesi kosan kopi santai. Sebelum supaya diskusi kita makin nyambung, kita minum yang ada di depan kita dulu. Ini bukan kopi, soalnya tadi kebetulan udah ngopi duluan, Pak. Tadi, Pak. Kalau misalnya kopi lagi lambung ini, Pak. Bisa-bisa udah malam juga. Ini kita ngetek jam 3. Jam 3. Jam 3 pas. Jam 3 pas. 03.00. Oke. Soalnya robusta tadi. Iya. Nah, ngeri robusta. Iya. Kalau espresso mending deh. Ini dia apa namanya, malam-malam gabut gitu kan, tahu-tahu nelpon gue mau ke rumah lu. Mendadak banget gitu kan. Kalau udah lama Kaget gua. Gue tuh nggak enak kalau udah numpuk-numpuk kesepakatan tapi nggak jadi. Ya kan? Itu seperti janji palsu yang diulang-ulang gitu loh. Udah biasa kayak gitu. Udah biasa kayak gitu, gue juga kadang kayak gitu. Iya makanya, dan ini mau kita bahas kayaknya. Nah, kali ini tuh kita tuh pengen ngebahas tentang, meleset Pak, tar lu. Iya. Rasa apa tuh? Hah? Rasa yang pernah ada kini telah tiada. Belum pernah nyoba. Cobain dong. Kali ini tuh kita tuh pengen ngebahas sharing tentang bucin atau budak cinta. Kita akan membahas tentang sharing tentang hal terbucin apa sih yang pernah kita lakuin dalam hidup kita. Ya, yang namanya kita hidup itu pasti Apalah aku minum air putih. yang namanya yang namanya hidup itu ya namanya kita hidup itu pasti ya banyak sebagian orang dari segelintir orang, dan mungkin ada sedikitnya orang yang tidak pernah mengalami bucin, tapi banyak dari segelintir orang yang pernah mengalami namanya kebucinan gitu, menjalani hubungan bucin gitu. Gue sulit percaya sih dengan fakta adanya tidak ada orang yang tidak pernah bucin. Terkait dengan pengalaman gue, ya karena itu sangat menarik sih sebenarnya. Kalau gue menarik setiap orang. Kalau gue sih percaya sih, gue percaya. Kalau misalnya ada orang yang nggak pernah percaya pacaran, gue percaya gue. Percaya pasti. Percaya. Enggak, kalau gue percaya bener. Kalau gue percaya bener. Tapi kadang gue liat lu orangnya kayak gimana. Nggak, maksud gue tuh dalam arti ya hampir sangat sedikit gitu loh. Nah, karena kan gimana ya, berangkat dari keingintahuan kita, berangkat dari hati kita yang kepo, berangkat dari pubertas, rasa puber harus satu sama lain saling suka gitu kan, terus malah kebablasan gitu kan. Kebablasan apa nih? Enggak, kebablasan hubungan yang semakin intim dalam berpacaran gitu. Semakin intim? Iya, intim batin maksud gua. Jiwa itu semakin mengikat satu sama lain. Pikiran traveling. Yolah, traveling. Nah, kayak gini deh. Lu pernah gak bucin? Lihat dari muka gua gimana? Hah? Lihat dari muka gua gimana? Kayaknya dari Nah, terus pipinya nih. Kayaknya dari apa namanya, satu beatboxer di Indonesia yang paling bucin dia kayaknya sih. Ya ampun. Enggak. Pernah bener gak? Gitu maksud gua. Enggak, gua kaget maksud gua kok lu bisa menebak dengan benar gitu. Emang bener?
Gue ngasal loh gue ngomong itu. Gue merasa seperti itu. Tapi mungkin dengan sharing ini akan dibuktikan siapa yang lebih bucin gitu. Oke. Kayaknya gue sih, kayaknya sih. Ya, nggak tahu juga sih. Kita cek dulu. Oke. Apanya dicek? Fakta dari realita kita dulu. Oke, siap. Nah, pasti lo pernah bucin ya? Pernah. Gua pernah. Pasti. Pasti. Terutama banget. Iya. Muka om-om kayak gini. Om. Nah, lu dulu apa gue dulu nih? Lu dulu ya. Lu yang paling bucin itu yang pernah lu lakuin. Panjang sebenarnya sih. Hah? Panjang. Gak Gak apa-apa. Iya. Oke. Mau dijelasin semua boleh, intinya aja juga boleh. Ya, nggak usah panjang-panjang lah. Oke. Jadi Ya, dulu panjang-panjang kayak itu pemikiran panjang ke depan gitu. Iya. Kita mau long minded. Iya, long minded gitu. Udah jam malam itu udah pikiran makin ngaco. Iya, jadi supaya apaan sih lu? Ya udah lanjut. Ya oke. Jadi dulu gua waktu SMA pertama kali dipertemukan sama kakak kelas. Widih. Dan tentu gue pikir Kisah kasih di ya sekolah. pasti dari sekolah lah. Kan gue sekolah dulu. Oh iya. Sekolahnya ngaco makanya bucin. Nah gitu. Terus ya ketemu, gue juga bingung kok bisa ya waktu itu. Oh enggak, gue lupa deh, pokoknya gue kenal aja. Kenal gebetan sama yang satu. Paling orang sahabatan bertiga. Temennya suka juga sama gue, ngomporin lah. Cewek yang pertama ini pertama suka sama gue. Siap. Ya, dia ngomporin gue yang kedua ini supaya gue nggak suka sama yang pertama ini, yang lagi ngejar gue juga. Dan akhirnya gue terhasut karena pikiran gue masih culun atau short minded, artinya maksudnya sempit banget pikiran gue gitu, pendek, gampang tergelapi gitu. Terus akhirnya gue percaya dan gue juga deketin si yang kedua ini. Deketin yang kedua, yang pertama gue jauhin, terus gue tembak yang kedua, gue digantung. Pertama kali ditembak terus digantung. Iya, padahal dia ngejar gue awalnya, tapi kayak gue di PHP-in gitu. Tapi dulu, sekarang semua udah pada berubah. Gue yakin sikapnya udah pada dewasa lah. Kalau ingat hal ini cuma ketawa-tawa doang mereka, gitu loh. Kalau gue bukan ketawa, apa? Terbahak-bahak gitu. Gue keren terisak-isak. Oh enggak lah, emangnya gue belum move on. Kayaknya belum ya kayaknya. Ya, kalau belum move on. Tatapan mata lu ini tuh menggambarkan. Yo, iyalah. Lanjut. Lalu setelah digantung akhirnya ujungnya ditolak gitu. Hasil dari gantungan itu akhirnya dicabut. Tolak maksud gua. Terus ada sahabatnya yang ketiga ngejar gue juga. Gue malah jadinya sama yang ketiga. Itu digantung juga? Enggak. Oh enggak. Langsung cepet. Oke. Dan itu kan gue nggak pandang fisik sama sekali sih. Gue nggak bilang ini jelek ya, please. Gue nggak bilang ini jelek. maksud gue kayak gue sama siapa aja. Tiga-tiganya tuh dari yang menurut perspektif manusia mungkin cantik banget, biasa aja, sampai yang biasa banget gitu. Gue nggak bilang jelek loh ya, gue bilang biasa banget. Dia main aman dia. Nggak ada yang jelek lah, ciptaan Tuhan. Siap. Karena pada dasarnya itu manusia tidak ada yang sempurna, tapi manusia itu adalah ciptaan Allah dan ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Karena manusia itu dikaruniai. Jadi pandang yang menciptakan dong. Otak dan pikiran gitu. Untuk berpikir. Ya pandang begitulah. Jadi lanjut. Dan yang tuh yang ketiga gue jadian sebulan. Terus gue minta putus karena gue dulu cemburuan mulu orangnya. Sebulan doang? Sebulan. Lu yang mutusin? Iya. Berarti gantian dong lu yang gantung? Enggak dong, kan gue sampai jadian. Hah? Sampai jadian. Siapa tahu kan ceweknya lagi bener-bener rasanya lagi dalam banget sama lu gitu, tau-tau lu sebenarnya itu putusin. pas lagi sayang-sayangnya sebenarnya. Lu yang gantung berarti dong. Kok gantung itu kan seperti gue belum jadian, tapi dia nembak gue tapi belum gue jawab. Tetap aja lu meninggalkan harapan dari buat dia. Iyalah gitulah. Lalu di tengah-tengah gue minta putus, terus gue dilabrak sama temennya gitu. Sama sahabat yang kedua tadi. Sama yang kedua tadi, lu ngapain sahabat gue? Karena nangis tuh yang gue putusin gitu loh. Wah, di situ gue kayak ribut. Terus sahabat-sahabat cowoknya dia ini kayak juga ikut musuhin gue. Padahal tadinya tuh temen beatbox gue juga gitu loh. Temen beatbox.
Terus jadi pada musuhin gue kecuali yang satu, emang imannya tinggi tuh yang satu, jadi nggak ikut musuhin gue, ya kan. Terus and then gue berhasil lepas, tapi baikan sih. Terus sekarang damai gue semua. Terus naik kelas. Oh enggak, gue belum cerita proses bucinnya ya waktu pacaran 1 bulan. Ya. Mungkin banyak orang bilang, kalau udah kenalan sama orang tuanya itu berarti udah tanda-tanda jodoh kali ya, atau udah diterima orang tuanya. Yes. Ya gue udah terima juga waktu itu. Udah main dalam rumahnya masuk. Waduh, ngapain tuh? Ya sama teman-temannya lah. Gue kok sendiri nggak mau gue. Gue tuh selalu punya prinsip dulu waktu pacaran. Dari dulu gue punya prinsip. Gue nggak mau kayak kita nggak usah tabu lah ya. Kayak cipok. Gue nggak mau. Gue paling anti dengan pacaran cipok. Nggak mau. Gue cium bibir itu gue paling anti. Oh udah terkait-kait dengan hal yang dengan ya kalau zina lah bisa dibilang. Gue udah pasang persepsi. Udah ada kok. Ya itu prinsip lu lah intinya. Prinsip ya. yang jelas gue pegang kental gitu. Lalu ya dalam bucin itu gue anterin selalu, ya kan. Kayak biasa lah. Gue nggak mau tuh dia bayarin gue. Selalu gue harus bayarin. Padahal konteksnya dia yang orang kaya, gue yang rumah masih ngontrak. Dia punya rumah gede, gue masih ngontrak, tapi gue yang masih bayar. Itu semua karena gue berpikirnya pakai perasaan dan logika gue belum mateng. Gue masih cenderung bocil yang nggak ngerti tentang cinta. Lumrah sih kayak gitu, Pak. Lu nggak bisa mengatakan apa namanya itu adalah karena lu masih pemikiran lu masih kecil apa gimana, masih anak kecil apa gimana. Karena nanti pun kalau udah berkeluarga pun ya kita kalau udah berkeluarga pun nanti juga ya kita juga membiayai untuk keluarga kita, untuk istri kita nantinya. Maksud gue konteksnya waktu itu tuh gue masih susah, belum bisa cari duit sendiri gitu loh. Sementara dia yang duit jajannya lebih banyak dari gue, nggak bayarin gue juga gitu loh. Gue yang bela-belain bayarin dia. And then udah putus, udah lewat ya. Itu bucinnya belum parah sih. Naik kelas 11 gue ikut. Oh enggak, dari kelas 10 itu tadi gue udah ikut Kiri PS. Kiri PS gue menjabat sebagai ketua dan gue punya kesempatan untuk milih. Jadi waktu itu ada tim milih satu kelompok bagi 2 orang. Gue sebagai ketua berhak untuk memilih tim gue sendiri. Ya, partner gue waktu itu. Waktu itu ada di kelas tuh. Ya kan? Gue sih ngeliatnya dari pandangan pertama aja waktu itu. Wah cantik nih gue liat kan. Batah. Kata tadi gue liat fisik, sekarang keren cantik nih. Iya. Lah kan dulu pola pikir gue belum mateng, ya kan. Lalu gue tarik aja kan langsung. Ternyata juga suka sama gue. Oh siap. Nah, iya. Gue sih nggak ngerti apa faktor dia pertama suka sama gue waktu itu. Cuma dia lebih ketarik lagi ketika mungkin dia ngeliat Instagram gue suka manggung-manggung beatbox. Nah, fix gue liat nih kayak dia kayak ya dulu sih gue berpikir dia suka sama gue apa adanya, tapi sekarang gue berpikir waktu itu sebatas apa yang kelihatan aja. Mungkin gue sebagai orang yang berbakat, lalu bukan cowok biasa yang kakak kelas gitu kan, punya wibawa, ya kan. Terus mungkin perspektif dia ya mungkin bukan gue meninggikan diri ya. Mungkin perspektif dia tampan gitu loh. Ya lu gak usah itu juga, gue kan cuma ya udah iya terus ya. Nah, terus tenang aja. Next. Gue ambil lah dia di tim gue. Oh, ya kan? Karena lu ambil lu bawa kemana? Gue lah. Oke. Nggak seganas itu gue. Gue om ganas. Lalu ya sebenarnya semua dari chat juga. Dan mau nggak mau kan gue harus minta nomor dia untuk berkoordinasi. Itu minta nomor niatnya mau berkoordinasi apa mau ngedeketin? Sebenarnya faktor utamanya mau nggak mau berkoordinasi. Tapi ternyata juga harus ngedeketin apa boleh buat waktu itu. Ada yang terselubung di dalamnya. Iya, ada yang terselubung. Jadi itu jadi trik juga. Lalu chat, lalu ngerjain tugas bareng. Gue berdua sama dia, laporan, saling lapor. Lalu kita kayak ke panti asuhan gitu, ya kan, terus belanja bareng, ya kan. Jadi uang kas gue yang pegang, gue belanja berdua sama dia. Tapi belanja itu sebelum jadian sih.
Jadi ini gue cerita pas belum jadiannya, makin deket dia mulai nanyain udah makan belum dan gitu. Nah gue kan baper umur segitu. Ya Allah. Nah, sekarang orang dan yang makan apa belum mau jajanin gitu kan. Kalau dulu Mau ngorderin. iya. Next langsung, bentar bisa dipotong nanti ya. Terus gue akhirnya baper dan gue suatu kali ajakin dia untuk ketemuan gitu. Itu ketemuan buat jalan itu. Ketemuan untuk jalan di Taman Mini. Gue mau nembak dia. Lalu kan gue sama dia satu iman dan gue kalau dalam agama gue ya seiman bisa, maksudnya siapa sih yang nggak seiman, nggak bisa ya kan, kalau dalam agama apapun. Dan dia juga sering ngirimin tentang kitab suci ke gue gitu. Dan itu membuat gue makin baper dan berpikir ini jodoh dari Tuhan, walaupun itu ternyata nggak jamin gitu. Akhirnya nembak di Taman Mini. Gue menghabiskan dana, duit orang tua itu aib sih sebenarnya. Perlu gue ceritain gak sih? Terserah lu mau cerita apa enggak. It's freedom of speech. Jutaan lah pokoknya keluar. Wow. Dan gue bener-bener merasa malu ya untuk waktu itu. Maksud gue kayak ya it's okay, itu udah berlalu. Maksud gue seini-ininya gue kayak gak pernah dan nyampe jutaan itu buat cewek. Gue gak pernah sih, gue sih. Oke lah, itu bukan dialami sama gue doang. Gue yakin banyak anak muda sekarang duit orang tua juta-jutaan buat pacar banyak banget. Iya. Ini kan tapi di antara kita berdua. Puji Tuhan, alhamdulillah gue tuh cuma ngabisin 1 koma waktu itu. Walaupun gue nggak bisa nyari duit segitu. Gue tahu gue orang ajar waktu itu. Iya lah, gede. Buat itu ibunya Novel dari... kalau misalnya nonton ini nih kelakuan anak kayak gini. Dan mama gue udah tahu. Oh, udah tahu. Akhirnya gue ngabisin itu sebenarnya uang dari papa gue buat gue jajan. Pas masih dipercayain buat megang duit banyak. Itu juga pas ekonomi keluarga gue aja oke. Hingga akhirnya duit itu habis cuma buat nembak, ngajak jalan-jalan. Dan gue ngajak adik-adik gue. Lu ngajak adik lu juga? Oh. Karena dia suka sama anak kecil. Ya kan? Padahal gue kondisinya sama adik gue masih galak waktu itu. Dan itu semua kayak seperti kemunafikan aja. Gue mau ngajak adik gue sama adik gue sih gak deket waktu itu. Sebelum gue bertaubat maksud gue gitu loh. Itu liquid dijilat gak apa-apa? Hah? Liquid dijilat gak apa-apa? Apa? Oh gak apa-apa. Iya. Gue soalnya gak ngerti. Kan nyobain liquid itu kan emang karena kan ada dijilat dulu gitu kan. Oh, maklum bukan vapor jadi kepo gitu. Enggak, makasih. Gue lagi dihasut. Nah gitu lanjut. Tadi sampai mana sih? Ngabisin duit. Lu ngajak anak kecil buat formalitas doang? Iya gitu maksud gue. Ya gitulah. Jadian. Gue jalan-jalan sana sini udah jadian. Udahlah kita jalan. Hubungan itu berjalan. Baru aja jadian. Kak ini nanti bisa banyak dipotong ya. Yang basa-basiku tuh kayak yang banyak ngomong basa-basinya. Soalnya banyak ngomong kayak basa-basi tadi kayak au gitu. Okay. Aman, tenang aja udah, lanjutin aja. Oke. 3, 2, 1. Close the door. Terus baru aja jadian gitu loh. Dia itu kan suka chatan sama orang luar negeri ya di DM Instagram. Ya kan? Lo megang Instagramnya dia? Waktu itu belum sih. Oh belum. Kok lo bisa tahu? Dia cerita masalah. Terus? Gue lupa waktu itu udah pegang. Pokoknya gue tahu dia selingkuh lewat DM. Gombal-gombalan. Stres gue. Ngirim love. Gitu loh. Ke orang luar negeri. Dan dia itu emang punya cita-cita untuk berkuliah di luar negeri dan sebagainya. Wah gue habis waktu itu mental gue. Gimana nih pacaran baru berapa hari begini. Itu gue waktu lagi ngumpul sama Bekasi Beatbox tuh. Baru-baru ngumpul sama anak-anak Bekasi Beatbox. Ya kan. Waktu itu ngumpul di lupa gue namanya tuh. Sama Fadil Mahmud sama anak-anak beatbox yang lama. Sekarang udah pada pensiun kayaknya. 2016. Ya kan. Masih di ini alun-alun ya kalau nggak salah ya? Iya. Terus gue nyari pelampiasan dong. Gue cemburu begitu.
ada anak dari Bekasi Beatbox juga cewek suka sama gue, ya udah gue buka hati aja. Lalu itu cuma PHP gitu waktu itu. Ini kondisinya waktu gue belum tobat ya. Dia deketin gue, ya gue buka hati aja, gue sengaja dia gombalin gue atau apa, gue buka aja, gue bales ya kan. Lalu gue gak ada rasa cinta cuy sama dia. Tapi cara gue melampiaskan, karena waktu itu gue juga belum merasa punya pegangan sama Tuhan gitu. Maksud gue kayak gak ada harapan gitu. Jadi cewek aja pelampiasannya, cari hiburannya. Gue sakit hati banget di situ pertama kali gue ngerasain cemburu tuh. Bukan pertama kali, sebelumnya udah kan sama kakak kelas yang tadi. Cuman itu kayak 2 kali lipatnya karena bener-bener sakit gitu loh. Ya kan, kayak lu udah ngabisin segitu banyak kan pengorbanan lu. Logikanya kalau udah begini, kalau orang rasional ya udahlah. Cewek kayak begini udah jelas banget nih. Kalau dalam pandangan gue ya. Iya. Kita mungkin beda pandangan. Lalu menurut gue udah begini, udah logikanya ini cewek udah nggak cocok buat gue nih, ya kan? Tapi dia bilangnya mau berubah, oke. Terus dia bilang nggak mau chat lagi. Dan kok nggak salah itu terulang lagi, dia ngechat lagi, sampai akhirnya dia berjanji, hingga akhirnya dia blok tuh cowok dari luar negeri, kalau nggak salah dari Australia apa dari UK gitu, ya kan? Emang dia suka ngechat sama cowok luar negeri. Ya gue yang kagak ngerti bahasa Inggris, cuma bisa bales. Waktu itu gue kalau nggak salah udah megang IG-nya, jadi gue balas cowoknya tuh. Sampai megang IG, oke, siap. Terus. Gue balas. Gue nggak pernah sih seumur namanya Jalubung itu gue minta tukeran aku sosmed, gue nggak pernah karena itu enggak, gue nggak megang IG-nya waktu itu, belum bisa. Gue belum ada tukeran IG. Gue langsung DM IG cowoknya. Langsung gue labrak cowoknya pakai bahasa Inggris. Gue yakin bahasa Inggris gue belepotan waktu itu. Gue translate tuh masalah dah. Lu gak malu apa? Ya udah ngelabrak. Sosokan ya. Bahasa Inggris gue jeblok waktu itu. Ya, terus kayak ya udah. Gue beraniin diri. Wah, gue debat tuh sama orang negeri itu pertama kali tuh. Gue udah ngata-ngatain gue fuck. Bahasanya kasar. Ya kan? Gue sih ya gue juga dulu kan masih toxic bahasa. Gue maksudnya kayak gue belum lepas dari bicara toxic, maksud gue. Lalu debat lah gue sama tuh cowok. Hingga akhirnya gue minta putus. Gak dikasih sama tuh cewek. Minta putus lagi. Dijanji gak ngulangin. Oke, akhirnya sama tuh cewek diblok. Ya kan? Tapi ada aja masalah lagi ke depan gitu loh. Ada masalah lagi sama dia. Sama cewek ini maksudnya. Gue posesif, ya kan? Ada kelas bercanda sama dia. Bercanda cubit-cubitan. Maksudnya cewek ini nyubit, mantan gue ini nyubit cowok ini, temennya ini, teman sekelasnya. Gue ngeliat, gue cemburu. Terus katanya HP-nya diumpetin lah gitu loh. Gue samperin ke kelas, gue cari mana yang namanya si ini, ya kan? Tapi adik kelas yang gue bully itu sekarang udah baikan dan udah damai. Bahkan kita suka sharing tentang kitab suci gitu. Jadi bener-bener udah damai banget. Ya berkat Tuhan lah itu semua. Gue tarik tuh anak, pepet tembok gitu loh. Maksud gue, ya aku itu bodoh banget waktu itu. Lu pukulin? Enggak. Oh, gue keren. Lu kata lu pepet ke tembok? Iya, gue bawa teman-teman gue. Nanggung, pepet ke tembok kan tinggal 2 orang. Yang pentolan semua lagi gitu kan. Yang satu orang Batak, yang satu pentolan basket gitu maksud gue. Gue bawa, gue pentokin ke tembok. Maksud lo apa gitu. Wah, tuh jadi buah bibir anak-anak kayaknya tuh. Masih jagoan banget gue pokoknya, udah nggak takut. Dulu sih gue kalau berantem juga mikir-mikir sebenarnya. Tapi ini anehnya pas jadi bucin gue berani aneh, katanya udah bodo amat, ya kan? Gue nggak suka berantem sebenarnya dari dulu, tapi ini kayak demi cewek gitu loh. Udah selesai, gue akhirnya punya banyak musuh deh, karena gue dikit-dikit musuhin cowok ini, ya kan? Lalu misalkan nih bekal makanan, gue nggak mau nih, cewek gue nggak kasih dia, nggak makan. Kalau istirahat pasti gue kasih makan. Itu bekal gue yang gue kasih, yang dimana emak gue taunya itu gue makan tiap pulang sekolah pasti habis karena gue makan. Tapi gue nggak pernah cerita kalau itu hasil gue suapin ke mantan gue itu. Ya kan? Dan kalau dipikir-pikir ya jatuhnya berbohong sama orang tua. Iya benar. Ya, gitu loh. Dan banyak hal-hal lain yang terkesan munafik yang gue lakuin gitu. Makanya gue bisa katakan bucin kalau nggak pakai nalar tuh bodoh. Bucin di luar norma tuh bodoh. Hingga akhirnya gue putuskan untuk putus. Sebenarnya itu
putus udah berapa kali. Setiap gue mau putusin dia tuh nggak mau. Kalau gue mau putusin dia nggak mau, sampai nangis. Lalu terakhir putus, dia yang mutusin terakhir. Ya sebenarnya gue sebagai cowok waktu itu mikirnya juga harga diri sih ketika dia mau mutusin gue, tapi ya udahlah daripada nggak putus. Gue cemburuan mulu, capek gue gitu loh. Ngebatin terus Terus tuh gak enak banget cuy. Alhamdulillah, syukurilah gue akhirnya bisa putus. Tapi suatu ketika gue jadi pembina pramuka, kakak pramuka. Jangan bilang di pramuka ini lu ngedeketin orang lagi nih. Enggak. Oh enggak. Gue ngebimbing adik kelas. Terus adik kelas lu ada suka sama lu, terus lu enggak, adik kelasnya ini kan ketemu dia lagi. Oh. Iya. Dan gue jagain 2 hari adik kelas gue. Yang kakak pembina cowok jagain yang cowok, yang cewek. Tapi kadang sering ketemu kan, digabung kadang-kadang ambalan cewek sama ambalan putri dan ambalan putra tuh kan digabung. Pas lagi jalan-jalan, gue tuh tahu mantan gue masih ngeliatin gue mulu, ya kan? Lu cuman perasaan lu doang. Kagak beneran. Bener. Udah putus padahal. Iya. Gitu loh. Kalau udah fix banget dia mutusin gue. Lalu pas main lumpur, tiba-tiba gue dipeluk dari belakang. Dipeluk, dijatuhin sama dia, muka gue dipepeti lumpur, dan itu langsung dibikin lingkaran sama anak-anak satu angkatan, dan maksudnya angkatan ambalan itu gitu, balikan gituin gitu loh. Dan gue baper lagi lah. Udah kayak sinetron aja. Iya, kayak sinetron. Gue kayak ngerasa hidup gue ada jalur sinetron. Terus habis kayaknya kalau gue nulis naskah buat film buat FTV, diterima sama produsernya. Iya, nih kisah bucin saya dulu. Oh, saya terima. Kita bikin short movie aja pakai kayak gitu, Pak. Iya, seru gitu. Terus habis itu setelah kejadian itu ada nggak bilang, "Cut. Oke, bagus. Kita lanjut ke scene selanjutnya." Anak film. Iya, terus lanjut. Gue akhirnya baper lagi. Malamnya disakit. Tadi kayak punya penyakit trauma gitu. Punya trauma lagi. Penyakit apa sih namanya? Gue nggak begitu paham. Itu penyakit yang jarang sih, kayak tiba-tiba pingsan gitu, langsung ngedrop banget. Itu gue urusin dia sampai gue gendong, sampai gue berantem sama guru, debat-debat, teriak-teriakan gue sama guru, tau gak? Ya kan? Drama banget kalau dilihat orang itu mah. Sampai gue bayarin Grab pulangnya, sampai gue begitu pulang dari ambalan, pulang kakak pembina, gue langsung samperin ke UGD-nya. Dia langsung masuk UGD itu. Gua pertama kali doa bisa sambil nangis-nangis, pertama kali seumur hidup itu karena doain dia ini. Tentu ini bukan jaminan bahwa itu jodoh kita, sekali lagi kalau menurut pandangan gua. Karena kalau dalam pandangan gua, jodoh itu dinilai dari pertama seiman, sebeban, sevisi, sepola pikir, semindset lah maksud gua, itu kalau menurut pandangan gua. Tapi kalau di luar itu udah beda, kayaknya enggak. Lalu gue putuskan untuk gue enggak deh, gue tetap enggak sama dia, walaupun gue udah berlinang air mata untuk tetap sama dia, gue ngurusin dia. Lu tau nggak, gue sama keluarga itu diizinin sampai jenguk dia 4 jam 5 jam, padahal peraturan rumah sakit tuh kayak cuma 1 jam, kalau nggak salah sampai setengah jam gitu, ya kan? Tapi gue sama keluarga diizinin kayak keluarga sendiri, ya kan? Gue ngurusin dia di kamar rawat itu sampai 4 jam 5 jam. Itu menciptakan kesan bahwa dia tuh kayak pasti jodoh gue gitu. Tapi gue cerita lu ya. Iya. Gue gak kebagian nih kayak ini. Iya, gitu loh. Ya udah, intinya begitulah. Udah next. Gue tetap putuskan. Ketika gue tetap gak bisa terlarut, karena dalam pandangan gue kayak gak bisa tulus nih hidup gue untuk orang tua, untuk apa? Karena fokus dunia gue jadi cewek. Akhirnya gue tetap putuskan untuk putus walaupun berat. Bodoh amat lah mau kenangannya kayak gimana. Ya kan, orang gue belum bisa cari duit yang pertama. Realistis aja, di situ gue berpikir untuk realistis. Jadi kuncinya berpikir realistis sih salah satunya. Ketika gue berpikir realistis, gue bisa cari duit. Ya beatbox paling gue dapat berapa sih? Oke lah, gue udah ngajar jarang-jarang, dapat cuma berapa sebulan, ya kan? Tapi ya itu dari hasil usaha lu ya. Iya, cuma maksud gue kalau kayak gue harus mempersiapkan masa depan gue yang lebih matang lagi. Karena gue itu bukan tipe orang yang bisa
disiplin dengan pola pikir masih pacaran. Ya ada orang yang bisa sambil pacaran mematangkan masa depan, bisa. Tapi kalau gue lemah waktu itu di situ. Jadi kita semua jangan terpaut sama pikiran yang condong ke perasaan, tapi belajar untuk realistis menurut ukuran bagian kita sekarang, maksudnya menurut umur kita sekarang dulu. Nah itu sih menurut gue. Kalau menurut Kaisan, gue belum dengar nih cerita dari Harus abang banget gue ceritain dia. Kaisan. Wah harus, karena gue nggak mau sendiri terkesan paling bucin gitu dulu. Gue mau mendengar cerita yang sebenarnya bisa lebih bucin Oke, gitu loh. siap. Kalau gua sebenarnya Siapa kalau tahu. gua tuh kenal yang namanya gue pacaran itu dari SMP. SMP itu 2 kali, tapi jujur di SMP ini gue bener-bener ya biasa aja, nggak ada kenangan, nggak ada hal ini yang bisa gue kenang apa gimana, ya masih biasa aja lah, masih bocah-bocah gitulah. Ya, SMP ya? Iya, mulai-mulainya tuh pas SMK cuy. Pas SMK ini gue terjebak dalam mungkin bisa dibilang cinta segitiga. Di sini tuh gue tuh kayak jadi gini, waktu itu masih pakai BBM kan ya. Ada satu nih cewek nginvite BBM gue. Waktu itu gue nginvite apa dia nginvite ya, pokoknya gitulah, ada kontakan di BBM tuh, chattingan gitu. Nah ini dia itu adik kelas gue gitu, gue nggak kenal, nggak pernah ketemu sama sekali sama dia. Jadi gue lulus SMP masuk SMK, dia baru masuk SMP. Gitu, pedofil banget anjir. Nggak, gue bukan pedofil. Serem amat ngomongnya pedofil. Nah terus habis itu ya singkat cerita, dia itu ngechat gua itu ya, terus lah nyampe pada akhirnya gua tuh mulai ada rasa sama dia. Cuman gua tuh nggak berani ngungkapin, nggak mau ngungkapin ke dia. Iya, dipendem gitu ya. Dipendem. Nah terus habis itu dia bilang nih sama gua nih, waktu itu dia katanya pengen ke pesantren gitu. Sebelum dia berangkat ke pesantren ini, itu bener-bener dia itu seketika jadi orang yang nyebelin banget tuh seharian, bikin gua kesel, bikin gua sebel gitu kan ya. Itu kondisinya udah belum, masih gebetan gitu. Belum, masih ya deket, dia cuma cacatan biasa lah, PDKT bahasanya. Tapi gitu. sudah mulai gedek ya. Jadi karena sudah terpaut perasaan kali ya. Iya. Iya, oke. Nah, sebentar kamera kurang center dikit. Nah, Next. habis itu gue bilang kayak gini ke dia, kamu mah tinggal momen terakhir gitu, maksudnya kan ya, chattingan bareng, bikin kesel gitu, emang nyebelin gitu seharian kan. Maksudnya kayak cuek gitu? Bukan cuek, jadi dia ngeledekin gue terus. Ngeledekin, bercanda. Nyebelinnya bercanda. Nyebelinnya bercanda, cuman kayak bercandanya kayak lama-lama nyebelin gitu loh. Iya, SMP. Setelah gue ya. bilang dia SMP, gue SMK. Nah, pas habis itu gue bilang kayak gitu, kamu mah tinggal momen terakhir gitu, bukannya bikin ada momen yang baiknya gitu apa yang ini bikin sebel. Dia balas kayak gini. Ingat banget balasannya gue. Nggak apa-apa Kak, soalnya ledekan aku ini adalah sebagian bukti dari rasa cinta, rasa sayang aku ke kakak. Biasa aja anjir. SMP dong. Iya, ngomong kayak gitu. Nah, udah tuh habis itu gue pas gue bales tanya, maksudnya gimana, Dek? Checklist langsung. Checklist sampai akhirnya berapa lama tuh nggak ada kabar lagi. Ya gue mikirnya at least dia itu satu masih SMP lah, mungkin cuman sekedar ya main-main aja gitu, bercanda doang. Ya gue nggak terlalu nanggepin itu serius gitu. Lalu setelah dia nggak ada kabar ini, selang berapa bulan gue kenal lagi sama orang nih, teman gue, beda SMA. Nah, beda sekolah. Gue kenal sama dia tuh, gue ada rasa sama dia, dapat kontaknya dia tuh, nyampe pada akhirnya nih chattingannya, pada akhirnya kita tuh sama-sama menyimpan rasa, menaruh rasa gitu. Nah ini nih hal terbucinnya nih. Waktu sama dia, gue inget banget. Waktu sama dia itu posisi gini loh. Dia ada acara di sekolahnya itu makrab, malam keakraban gitu. Oke. Nah, itu posisi gue
gue waktu itu masih suka futsal gitu kan ya. Heeh. Nah sekarang udah mulai jarang banget gue futsal. Pokoknya gue semenjak ini nih kejadian ini futsal kaki gue Heeh. ankle itu. Gara-gara futsal itu. Iya. Lalu jangan bilang dengan sakit-sakit lu tetap. Ya gitulah pokoknya. Nah ankle nih. Terus Itu bener-bener ankle kaki lagi bengkak-bengkaknya habis diurut. Itu juga lagi posisi hujan kan, malamnya kan itu gue ankle kena kan siang tuh ya. Siang sorenya diurut. Nah itu pas malamnya itu tuh hujan. Chattingan sama dia, apa namanya, gue tanya udah makan belum gitu, dia bilang belum gitu kan. Let me belum. guess. Let me guess. Lu melayani permintaan dia di tengah sakit? Ya Nggak melayani, lebih tepatnya gue yang mau. Itu kesadaran diri gue sendiri. Gue mau kalau iklan dulu iklan. Itu kesadaran gue sendiri. Awan. Dia bilang belum makan. Kok belum makan gitu? Iya di sini soalnya apa namanya masih acara, kebetulan dia katanya panitia gitu, panitia kalau nggak salah ada. Nah pengen makan di sini soalnya masih ini ada tugas gitu. Ya udah kalau ya udah mau dibeli makan nggak? Itu sama dia kondisi udah jadi kan? Gini cuy, gue semenjak SMK gue megang prinsip ini. Prinsip gue tuh kayak gini, gue nggak mau pacaran. Oh jadi kini kayak teman tapi mesra. Yes, that's true. Iya. Gue berpikir kayak gini, pacaran suatu saat bisa putus. Ada kata putus dalam pacaran. Tapi kalau misalnya kita menjalin hubungan biasa aja, mungkin kata lu tadi, teman tapi mesra. Tapi kita sama-sama ada rasa itu tulus dari hati, tanpa memandang apapun. Selama kita bisa menjaga perasaan, bisa menjaga kepercayaan, everything will be fine. Semuanya bakal baik-baik aja. Maksudnya nggak usah dibawa nggak bakal ada. Tapi ujung-ujungnya nyesek. Iya, gitu ya. Tapi itu nggak menjamin juga, ujung kandas juga sih. Iya. Nah, oke lanjut. Nah, jadi habis itu gue beliin nih makan. Gue tanya kan tadi, dia bilang nggak usah, kan kamu baru cedera kakinya gitu. Nggak usah. Nggak gitu. Itu tuh gue maksa. Udah, aku udah ngeluarin motor ini gitu. Gue tetep ini. Kirain. Apa namanya? Kamu pancong apa seblak? Ih nggak apa-apa. Udah Dua-duanya kan favorit. Ih nggak apa-apa. Pancong seblak. Udah nggak apa-apa gitu, cepetan mau apa gitu. Ya udah deh pancong aja gitu. Udah pancong gue beliin tuh. Itu lumayan jauh jalannya. Serius asli. Itu ibaratkan dari rumah gue ini jalannya ke underpass ada kali. Nah, lumayan ya. Lumayan banget parah. Tapi itu bawa motor kan? Bawa motor. Itu posisi kaki gue ankle sebelah kiri buat ngoper gigi lagi. Lu bisa kebayang lah lagi bengkak-bengkaknya ngoper gigi tuh nyerinya gimana. Iya. Hujan-hujanan itu gue bela-belain. Kalau dibikin dokumenter keren. Itu gue bela-belain cuy asli. Itu hujan-hujanan, habis beli pancong nih selesai set. Gak ada minum ya kan? Apa namanya? Gue tanya, kamu mau minum apa sekalian gitu? Apa namanya? Terserah kamu aja gitu. Ya udah, teh aja ya. Ya udah gitu. Gue nyari warung itu bener-bener pas lagi hujan itu posisi warung yang gue telusuri itu tutup. Nyampe akhirnya gue nemu satu warung yang buka, gue beli tuh tehnya. Itu gue waktu itu sebenarnya bapak gue diginiin, udah kamu gak usah keluar, orang kakinya habis kayak gitu gitu. Gue bilang aja mau nonton futsal lah pak, soalnya sebelumnya juga gue disamperin teman gue buat futsal gitu malamnya. Jadi mau nonton futsal lah, bosan di rumah. Nyampe akhirnya gue udah terserah lah sono gitu, kalau mau keluar gitu. Udah kesal juga kali kan ya. Ya udah tuh, habis dapet tehnya, gue langsung nih nyampe depan sekolahnya, gue chat, aku udah di depan nih. Kata dia, ya tunggu sebentar. Itu gue nunggu lagi. Nunggu nyampe akhirnya dia keluar, udah cuma ngobrol sebentar, ngasih makanannya, udah dia masuk lagi, gue cabut, tapi gak langsung pulang, bener nonton futsal gue, gabut gue di rumah. Akhirnya gak jadi kena azab. Itu sih yang hal yang menurut gue terbucin yang itu pernah gue lakuin sih. Kaki lagi posisi masih sakit, masih nyeri gitu, gue bela-belain hujan-hujanan gitu kan ya, bucin banget sih parah asli. Tapi gak pernah nyampe duit. Nah, terus habis itu apa namanya, goyang-goyangnya tuh mulai gini. Gue tahu goyang apa maksudnya goyang, hubungan goyang gitu, bukan apanya yang goyang. Nah, iya. Nah habis itu gue tahu dia itu ada rasa sama temannya dia, teman sekelasnya dia gitu.
cowok lah, nggak mungkin juga cewek. Iya, memastikan. Nggak mungkin juga cewek, aduh. Kan lesbian itu ada. Iya sih. Oh, Cuman kalau mastiin misalnya kayak doang. gitu gue juga serem gua. Aduh. Nah, Lalu. mulai goyang tuh semenjak gue tahu hal itu, ya gue mulai nih sisi posesif gue keluar. Oh. Bener-bener overprotective banget. Nah, pas mulai goyang ini yang Jadi munculnya itu begitu ada gangguan ya posesif ya. iya. Nah, Hmm. mulai goyangnya setelah goyang ini yang anak pesantren ini adik kelas gue ini ngechat gue serius, tiba-tiba dia ngechat gue itu udah selang berapa lamanya Yang tiba-tiba hilang itu nongol Iya. di saat kamu sedang stres. yes, Sama that's yang true. teman tapi mesra ini. Yes, Emang ini yang gitu gue bilang dia. gue terjebak dalam cinta segitiga. Hmm. Dia ngechat gue, assalamualaikum kak, apa kabar, nanyain gimana sekolahnya, gimana ininya gitu, nanyain gitu kan ya. Terus habis itu pada akhirnya dia tanya, lagi deket sama siapa gitu kan ya. Gue jawab jujur di situ. Pas gue jawab jujur di situ, dia terima-terima aja, tapi nyampe pada akhirnya tuh dia pernah bilang kayak gini ke gue. Kalau nggak salah, gue lupa ingat. Cuman intinya kayak gini. Apa namanya? Aku bakal selalu nunggu kamu walaupun kamu lagi sama yang lain. Oke. Gitu. Begitu. Wah, di situ itu bener-bener posisi gue lagi hubungan lagi goyang lagi gimana. Aduh, gue di situ mulai labil nih di sini gue nih. Labil. Gue pengen ninggalin yang satu ini, gue masih sayang. Tapi kalau gue nyanyiin yang ini sayang juga gitu. Gue pernah di titik dimana gue pengen ninggalin dia yang anak SMA ini. Cuma gue dapet cerita dari temennya waktu gue tahu masalah dia gini, dia katanya nangis. Gue tuh paling nggak bisa lah cewek nangis. Iya. Nah di situ gue mungkin karena nangis itu mungkin dia pengen berubah kali ya. Udah gue di situ oke. Nya pada akhirnya ketahuan lagi terus gitu. Ya gue posesif, gue keluar lagi ini lagi nya pada akhirnya ini yang gue ngomong sama yang anak adik kelas gue ini yang pesantren ini, gue ngomong sama dia aku udah nggak sama dia lagi. Itu gue bohong, sumpah itu bodoh banget gue. Itu gue bohong, gue bilang ke dia udah nggak sama dia lagi, padahal masih. Kalau hati masih terpaut sama dia. Iya. Oke. Nah dia taunya gue udahan gitu kan ya, padahal belum. Ya pada akhirnya bener-bener gue nih sama anak SMA ini udahan Teman tapi mesra iya, kan. iya break udahan gitu. Itu bener-bener gue hancur banget. Dan gue memberanikan diri buat jujur ke adik kelas gue ini. Ya walaupun kalau yang namanya kita hidup itu kita emang biar gimana kalau bisa jujur ya why not, walaupun mungkin kejujuran itu bisa hasilnya pahit. Gitu kan ya. Karena emang itu harus disampaikan kejujuran itu kan ya. Nah, gue jujur sama adik kelas gue ini dan pada akhirnya dia kecewa sama gue, dia ninggalin gue juga. Gue kehilangan dua orang yang gue sayang itu sekaligus. Yang satu yang gue sayang, yang satu yang sayang sama gue dan masih memperjuangkan gue. Gue bener-bener kehilangan seketika di hidup gue tuh sekarang kayak kehilangan hal penting gitu dalam hidup gue. Itu asli gue bener-bener hancur banget, jatuh banget. Itu gue nyampe yang namanya malam di kamar sering nangis gitu, ya namanya sekolah suka mojok gitu, nangis gitu. Itu aduh parah dah sumpah cuy. Gua tuh move on satu cewek aja stres. Ini dua. Level up. Nah, gitulah pokoknya itu bener-bener aduh susah banget move on-nya. Nyampe pada akhirnya gue melampiaskannya dengan gue pernah di titik dimana gue playboy. Karena udah kayak pahit gitu ya. Pahit. Satu, gue pengen melampiaskan. Dua, gue pengen tahu. Tapi ini playboynya bukan teman tapi mesra lagi kan? Apa masih teman? Masih kayak gitu. Oh, iya. Iya. Nah, karena gue masih megang teguh prinsip gue itu. Nyampe sekarang prinsip gue kayak gitu. Gue mau pacaran. Oh ya. Gue lebih baik kita jalin hubungan biasa aja. Kita bisa jaga jaga perasaan, jaga kepercayaan. Udah. Gitu aja. Nyampe sekarang prinsip gue kayak gitu. Bagus sih sebenarnya. Nah, walaupun gak menjamin bisa bertahan, tapi minimal itu lebih baik. Ya nggak sakit-sakit amat lah kalau bisa. Nah, padahal tadi juga sakit ya. iya banget lah. Gimana pacaran? Gimana pacaran ya? Itulah. Nah, terus habis itu gue playboy itu satu selain gue melampiaskan, dua gue juga pengen tahu cewek itu sebenarnya kayak gimana sih. Dari banyaknya cewek di dunia ini, dari sekian banyaknya cewek yang gue kenal pernah gue deketin, gue pengen tahu sifat-sifatnya tuh kayak gimana sih. Di situ gue banyak gue mempelajari juga tentang hati cewek kayak gimana.
Dan di sini gue dari sakit hati jatuhnya gue ini gue mengambil satu poin yang menurut gue ini bener-bener pembelajaran banget dalam kehidupan, dalam berhubungan, menjalin hubungan. Kita jangan pernah kita kalau misalnya sakit hati ikhlaskan, karena dari sakit hati itu adalah proses pendewasaan kita dalam menjalani hubungan. Nanti ke depannya, apalagi di saat sudah berkeluarga, di saat ditimpa suatu masalah apa gimana, namanya hubungan pasti kan ada aja masalahnya kan ya. Kita bisa lebih dewasa bagaimana cara menghadapi masalah itu dan bagaimana cara kita mempertahankan hubungan itu. Itu pelajaran yang gue ambil dari rasa sakit hati. Nah, kayak gitu setelah pendewasaan ya. Iya, kalau gue kayak gitu gue. Dan itu relate dari yang awalnya gue posesif apa gimana gitu, gue sekarang kayak namanya sama cewek tuh sekarang tuh ya, gue tuh lebih prinsip gue tuh bodo amat tapi peduli. Bodo amat gue bukan bodo amat banget, pasal bodo amatnya gue tuh kayak gini nih, lu punya kehidupan, gue punya kehidupan, lu terserah mau ngejalanin kehidupan lu kayak gimana, gue juga bebas mau ngejalanin kehidupan gue kayak gimana. Lu mau main sama cowok, mau jalan sama cowok, mau berdua gitu, mau kemana, nggak apa-apa, bebas. Lu mau jujur, jangan sampai itu ya itu bebas terserah dia. Ya maksudnya jangan sampai nikah gitu. Ya nggak apa-apa, kalau bukan jodoh mah ya udah, emang kenapa? Gitu ikhlas aja. Nah, terkadang mengikhlaskan itu memang sulit. Tapi memang kalau misalnya itu jalan yang terbaik, kita harus yakin harus yakin bahwa ada yang lebih baik yang disiapkan untuk kita. Gue selalu yakin kalau itu, percayakan takdir baik. Yes. Nah, udah tuh di situ gue kayak misal mau main sama cowok mau kayak gimana terserah lu gitu, gue gak ngelarang lu, nggak apa, intinya satu, lu jujur. Udah, kalau misal pun lu nggak jujur, lu bohong, ya udah nggak apa-apa, bangkai dikubur sedalam apapun akan tercium juga bau bangkainya. Ya kalau misal lu ketahuan sama gue kayak gimana ya udah, gue lepas aja, gue tinggalin, enggak gue kasih kesempatan lagi. Ya jadi, walaupun gue bodo amat ya gue kayak gitu. Dan setelah gue kayak gitu mungkin ada juga kayak misalnya, mungkin gue pernah juga nih ngejalin hubungan kayak misalnya ngomong ya pengen main ya sama cowok lain gitu berdua. Cuma respon gue cuman ya udah hati-hati gitu, nanti pulangnya jangan malam-malam gitu, nanti jangan lupa makan gitu. Udah gue ngomong gitu doang. Tapi pernah kepikiran gak sih nanti ada bagaimana kalau dia menganggap itu sebagai hal yang biasa gitu loh? Hal biasa gimana? Ya kalau mungkin lu membiarkan gitu terkesan ya udah terserah lu mau ngapain, terserah tapi takutnya dia nggak tahu batasan gitu, takutnya kan kita namanya mungkin nggak nasehatin untuk hal-hal seperti itu. Pernah kepikiran gitu nggak? Pernah kepikiran kayak gitu. Cuman kalau gue pribadi ya udah biarin aja lah. Masa dia nggak tahu diri gitu kali ya? Iya, ya itu kan itu hidup lu. Lu kalau misalnya ingat ada gua, ya lu nggak bakalan ngelakuin itu. Oh iya, simpelnya begitu. Simpelnya kayak gitu. Bener aja. Juga sih. Lu nggak bakalan tega selingkuh apa gimana kalau misalnya lu ingat di hati lu itu masih ada orang yang lu jaga. Iya. Makanya gua tuh paling kayak gini loh, Vel. Gua paling melawan kata-kata kayak gini loh. Semua cowok itu sama aja, semua cewek itu sama aja. Sama aja tuh kayak ibaratkan sama-sama nyakitin, sama-sama cuman udah dapat enaknya udah tinggalin, cuman pengen manfaatin doang udah tinggalin gitu. Biasanya ya, orang-orang begini latar belakangnya short minded, dari yang berangkat dari pengalaman dia doang. Jadi dia mandang dari apa yang dia alami aja. Sempit sih sebenarnya pikiran begitu ya. Gak bisa dibilang sempit juga sih. Kalau mungkin dia terlalu kecewa atau ya, itu adalah ungkapan kekecewaan dia. Cuman gue cuman kalau gue tuh simpel kayak gini. Kalau kita bilang cewek itu sama aja atau semua cowok itu sama aja, ibu lu cewek, bapak lu cewek, lu mengatakan kayak gitu sama aja lu memukul ratakan semuanya. Ya bapak lu, ibu lu berarti sama aja dong. Kayak gitu doang. Simpelnya kayak gitu aja, pikiran simpel lah. And then kalau gue pribadi tuh kayak gini, kalau misalnya ada dari ibaratkan orang yang pernah jalin hubungan bareng sama gue, nulis kayak ibaratkan nulis status kayak misalnya, kenapa kalau misalnya cewek setia itu disia-siain, kenapa cowok itu selalu suka selingkuh, kenapa cowok itu cuman pengen
enaknya doang terus habis itu tinggalin. Itu kan Kenapa ketika cowok itu kenapa cowok itu susah sih buat setia gitu. Satu kata yang gua komen terlintas dalam pikiran gua, apa kabarnya lu waktu sama gua disia-siain sama lu. Simpelnya kayak gitu aja kalau gua. Nah, Iya. Tapi ketika ada seorang perempuan yang berkata begitu, ketika dia bawa cowok kan terkesan mewakili semua cowok ya. nah Nggak dia batasin misalkan cowok yang begini atau cowok apa gitu. Dia cuma bilang cowok gitu loh. Ya. kalau misalnya kayak semua cowok tuh sama aja, semua cewek tuh sama aja. Ya kalau misalnya emang itu terpaku buat orang yang lu alami, apa namanya, yang bener lu alami terpaku untuk satu orang, mungkin jangan terkesan menjudge semuanya gitu. Jatuhnya kalau gue pribadi nih ya, gue kalau misal bisa sakitin sama cewek nih ya, jujur gue nggak pernah nulis status yang namanya semua cewek itu sama aja ya. Bisa cuman apa namanya, bisa cuman manfaat apa namanya, bisa cuman kalau udah dapet enaknya gitu udah ini ninggalin, kalau udah ada yang lebih baik, lebih ganteng, lebih apa, ninggalin yang lama gitu. Nah nanti apa namanya, ya gue lebih ke ini sih, gue lebih ke menyalahkan diri gue sendiri. Kayak gini nih contohnya, lu udah tahu di awal kelihatan begitu, kenapa masih lu pertahanin, kenapa lu nyanyain yang udah jelas gitu loh. Jadi lebih ke evaluasi diri sendiri. Iya, evaluasi diri sendiri. Karena itu tadi gue bilang apa namanya, dari rasa sakit hati itu sama kecewa itu adalah proses pendewasaan gue dalam menjalani suatu hubungan untuk kedepannya nantinya. Kayak gitu kalau gue. Gimana kalau ternyata memang pasangan kita yang ternyata emang dasarnya nggak setia dari awal perkara? Kalau emang dasarnya gak setia dari awal perkara, ya itu adalah personality dia yang emang kayak gitu, dan itu juga adalah kesalahan gua pribadi karena tidak bisa apa namanya, tidak tahu kalau dia itu sebenarnya kayak gitu. Dan kalaupun udah tahu, gua masih mempertahankan dia. Nah itu kayak gitu. I know. Iya. Dan gue itu juga adalah orang yang berprinsip kayak gini. Gue nggak pernah musuhan sama mantan. Maksudnya nggak pernah musuhan sama mantan. Ya gue masih ibaratkan suka lah gitu. Nyampe sekarang ada kalau misalnya tuh suka main bareng gitu berdua, jalan-jalan bareng berdua. Iya. Gue bukannya apa ya? Mungkin apa namanya, dari hati gue pribadi ada rasa. Gue juga orang yang berpikir kayak gini. Kalau misalnya bisa berjodoh sama mantan, why not? Ada alasannya. Gini loh coy. Kita berjodoh sama mantan satu. Enak kan ya. Kita sama-sama udah tahu sisi baik buruknya kayak gimana. Dari cewek dan si cowoknya itu. Dua, ya kalau misalnya kalau ada suatu masalah atau bagaimana, ya mungkin kita bisa lebih mudah cari problem solve-nya. Karena kita udah tahu sisi baik buruknya dari masing-masing kita kayak gimana. Jadi bisa lebih mudah juga untuk menemukan solusi masalahnya itu bagaimana. Itu nggak salah. Daripada kita kalau misalnya cari orang baru, kita harus bongkar lagi, kita harus gali dulu, harus cari tahu lama lagi. proses lagi gitu. Iya. Ya kalau misalnya dibilang males, ya mungkin dibilang males juga. Cuman itu adalah ada cara yang lebih simpel, why not? Gitu aja. Oke. Kalau kayak gitu. Pikiran yang cukup terbuka, dan gue denger tadi tuh bener-bener berjiwa besar ya untuk menerima dengan pola pikirnya Kaisan. Itu menurut gue salah satu pola pikiran berjiwa besar. Enggak sih sebenarnya sih. Ketika dia bisa tetap baikan sama mantan, itu hal yang luar biasa sih. Why not? Karena kalau gue pribadi dulu jujur nggak bisa langsung begitu. Ya kalau misalnya apa namanya, kalau enggak cuma teman tapi mesra sih gue nggak sampai begitu. Kalau misalnya pasal perkara pacaran apa gimana, ya kalau misalnya dulu kayak gitu, gue pun gak langsung kayak gini gitu. Tetap ada proses ya. Ada prosesnya. Pasti ada setuju. yang namanya ada sisi gue kesel terus ya, enggak lah. Kesel apa gimana? Itu dendam jatuhnya. Apa nggak mau ketemu, apa nggak kayak gimana? Bahkan kadang kalau misalnya emang dari cewek ini, kalau misalnya butuh pertolongan, butuh bantuan dari gue, kalau gue sanggup, gue bantuin. Iya.
Gue nggak memandang dia dulu kayak gimana sama gue, kayak gimana sama Iya. gue gitu. Temen gue sering bilang kayak begitu. Temen gue pernah bertanya sama gue kayak begini, lu kalau misalnya diajakin balikan sama mantan lu mau nggak? Gue bilang mau. But I think kalau menurut gue I think it's impossible. Kenapa gue bilang impossible? Satu, karena udah tahu sisi buruk gue kayak gimana. Kalau gue udah emosi kayak gimana, puncak emosi gue, ya mungkin inilah gue pernah juga dulu yang namanya itu gue pernah waktu SMA ini, waktu SMK ini, waktu habis break itu gue bener-bener kata-kata kasar keluar dari ketikan gue. Nggak nyampe gitu, cuman goblok. Cuman goblok doang udah. Nggak lebih dari itu. Goblok, bego, tolol udah. Udah gitu doang, nggak nyampe Kunci. nggak nyampe kayak gitu. Kunci. Nggak nyampe kayak gitu. Ya, it's true. Setelah gue melakukan hal itu, serius, gue walaupun belum move on, tapi setelah gue melakukan itu, gue membodohi diri gue lagi. Kenapa sih gue harus maki-maki dia? Ya udah, kalau misalnya udah udah break, udahan gitu, ya udah. Waktu itu lu maki-maki dia. Iya. Setelah gue maki-maki dia, gue maki-maki diri gue. Ya udah, kenapa gue sih kayak gitu? Wanita itu nggak bisa dikasari kayak gini, cuy. Kenapa gue ngelakuin hal itu? Gue berpikir kayak gitu. Iya. Sungguh dramatis dan berkesan sih memang buat gue, menyentuh pikiran gue juga sih sebenarnya tadi itu kesaksiannya hebat. Tapi sekarang gimana Kaisan sama mereka, masih kontak-kontakan? Masih kontak-kontakan. Masih baik ya? Masih baik. Kadang kalau chatan sama gitu. dua hati tadi maksudnya masih kontak-kontakan gitu? Masih. Ya. Walaupun jarang juga gitu. Say hello aja gitu ya? Iya, gak say hello doang, kadang juga berlanjut gitu, nanya kabar. Ini iya. Bahkan kalau misalnya tuh ya suka main bareng juga gitu, jalan bareng berdua gitu. Ya kenapa enggak sih gitu? Kan ada dua nih. Yang satu, apa yang satu lagi gimana? Kan ada dua nih, yang satu lagi? Ya sekedar chattingan doang. Ya nggak mungkin lah gua nyamperin dia ke tempatnya, jauh cuy. Di mana? Perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat. Jauh juga. Jauh banget. Gue kayak gitu, tipikal orang kayak gitu gue. Keren Kaisan. Yang gue tangkap sih satu, itu salah satu sikap jiwa besar dan itu jarang dimiliki tiap orang. Bahkan gue sendiri kalau di posisi itu kayaknya salah kaprah kalau gue jadi lu. Cuma karena lu di posisi diri lu sendiri dan itu berjiwa besar, hebat sih. Ya gitu teman-teman, tadi kita udah dapat kisah-kisah bucin kita masing-masing. Ya, kalau misalnya paling bucin, kayak gue paling bucin sih kayak sih. Ya lu bayangin aja pak, kaki baru cedera gitu kan ya, hujan-hujan nyari makan. Iya. Aduh, itu kacau sih kayak gitu sih. Cuman ya dari situ sih pembelajaran juga buat gue. Ya ibaratkan lu kalau misalnya mau ngejalin hubungan, kalau misalnya masih pacaran, ya namanya pacaran itu, basic pacaran itu kayak gini loh. Basic pacaran itu cuma pengisi ponsel doang. Pengisi ponsel? Ya pengisi chat lu doang. Oh iya. Pewarna di chattingan lu doang. Ya setuju sih. Kalau misalnya di masa-masa sekarang kan. Iya, kalau misalnya lu udah ada cewek nih, ada pacar. Udah punya pacar, ya dia tuh cuman pewarna di kontak lu, di chat lu, sama di status lu. Ya setuju banget. Dan catatan nih ya, kalau misalnya buat orang yang biasa bilang suka disakitin, suka kayak gitu, suka disakitin, gak pernah merasakan kebahagiaan dari rasa cinta itu sendiri. Gue berspektif kayak begini. Kalau misalnya kita menjalin hubungan, tapi kita memberikan hati kita kepada orang yang salah, kita harus siap untuk menerima rasa sakit hati sewaktu-waktu. Sebaliknya, kalau kita memberikan hati kita kepada yang benar, ya konsekuensi itu pokoknya kita, ada gitu ya. Kita juga akan mendapatkan kebahagiaan yang kita harapkan. Berarti itu alhamdulillah kalau misalnya bisa sampai ke pelaminan nantinya. Iya. Kayak berarti gitu. Itu nggak lepas dari diri sendiri kan. Iya. Dan pacaran itu gimana ya? Cinta serius boleh. Tapi jangan terlalu berharap berlebih banget. Dan jangan nggak pakai nalar gitu. Yes. Gitu aja. Jadi
Logik juga harus pakai ya. Logik harus pakai lah. Realistis perlu juga, dan jangan hanyut dalam perasaan tuh bahaya. Ini penyakit anak muda sekarang kalau kita lihat ya, sekarang ya ada yang bunuh diri. Nah, aduh, nggak habis pikir sebenarnya si hidupnya tuh cuma sekali dan nggak akan terulang lagi sampai kapan, nggak ada reinkarnasi, nggak ada apa gitu. Iya benar. Dan dia nggak cuma-cuma meninggal begitu, dan semoga jangan terulang di orang lain gitu. Iya, tapi kalau misalnya buat relate kehidupan kayak gitu, kalau misalnya imannya nggak kuat apa gimana ya, mungkin bisa entah nyampe bunuh diri, entah jadi gila. Kayak gitu. Iya, itulah. Perkuat iman lah pokoknya lah. Perkuat iman, perkuat prinsip gitu. Lu intinya kalau misalnya mau jadi bodo amat sekalian gitu. Mau jadi peduli sekalian gitu. Semuanya ada konsekuensinya. Lu jadi bodo amat nih ya. Pasangan lu nggak nyaman. Karena menilai lu bodo amat. Tapi dia nggak menilai di balik bodo amat lu itu apa? Ada kebijaksanaan tersendiri atau enggak? Iya. Apakah dia bodo amat itu bener-bener bodo amat, atau bodo amat itu bodo amat dia ada kepedulian sama lu? Dan kalau misalnya lu peduli sekalian, lu juga harus menerima konsekuensinya. Apa? Lu dinilai orang yang posesif. Iya. Nah, serba salah kan? Jadi hubungan itu kan? Iya. Harus sabar, makanya intinya kalau misalnya selagi satu visi, satu pemikiran gitu ya, insya Allah hal-hal kayak gitu ya bisa terhindar lah. Apalagi kalau terbuka satu sama lain. Kunci hubungan itu keterbukaan dan kejujuran. Dan nggak lepas kita sebagai orang yang beragama jadiin hubungan sama Tuhan nomor satu dulu. Iya, betul banget. Supaya nggak istilahnya nggak salah arah gitu. Yes, betul banget. Karena di luar tuntunan Allah, di luar tuntunan Tuhan ya, kita bisa kena sial, istilahnya kena cewek yang salah, kita jadi buta, pasti bisa. Betul itu. Dan kalau misalnya dari sisi religius dari segi agamanya itu, kita kalau misal disakitin hati sama cewek, atau sama pasangan kita, si pemikiran simpelnya kayak gini, Allah itu cemburu sama kita. Iya, setuju banget. Allah itu cemburu sama kita. Setuju banget. Kita terlalu menjadikan perempuan tuh dunia kita. Iya, gitu. Kita terlalu peduli sama pasangan kita. Kita terlalu ibaratkan tuh menspesialkan pasangan kita gitu. Iya, jadi istilahnya pasangan kita. Jadi Tuhan, cewek jadi dunia. Jadi ketika cewek itu hilang, dunia kita hilang. Iya. Jadi Allah itu cemburu. Allah tuh menurunkan itu kan sakit hati itu karena apa? Karena kangen sama kita. Iya. Karena rindu sama kita, rindu sama doa-doa kita gitu loh. Setuju. Rindu sama doa-doa kita. Allah memberikan sakit hati supaya apa? Kembali lagi sama membuktikan sama bahwa saya gitu, sama Allah gitu. Membuktikan bahwa pusat ketergantungan manusia hanya pada Tuhan. Gitu. Dekati penciptanya, baru didekati yang diciptakannya. Barulah nikmati prosesnya dalam mencerna pasangan. Yes, betul banget. Gue setuju sih, pacaran itu kan juga ajang filter ya. Yes, benar. Ajang filter kayak penyaringan. Kira-kira cocok nggak nih jadi pendamping hidup gue? Pendamping hidup gue gitu loh. Tapi nih Vel, gue mau nanya, sifat bucin lu bakal kambuh lagi nggak? Gue gini, kalau gue memang mau melunturkan iman gue lagi dan gue mau hidup suka-suka lagi, pasti setan itu akan buat gue ya berbalik dengan penyakit gue yang dulu. Pasti. Cuma sejauh ini gue bersyukur gue bisa lepas, gitu aja sih. Tapi bisa kambuh, semua orang bisa jatuh. Orang yang udah kesaksian lepas dari dosa ini dosa itu juga emang dia nggak bisa kambuh, pasti bisa lagi. Kalau dia luntur lagi, kalau dia hidup suka-suka lagi. Gitu sih kalau pandangan gue. Jadi gue bisa kambuh lagi. Kalau gue nggak menjaga attitude gue, nggak mau kontrol diri, ya kan. Terus sama Tuhan hubungan renggang, pasti kena. Gitu sih. Oke. Kalau gue pribadi, mungkin gue bucin gue bakal kambuh lagi. Di saat gue sudah menemukan orang yang memang sesuai dengan kriteria gue. Ya nggak salah juga sih. Kriteria gue yang benar-benar yang emang sekiranya gue pantas buat gue iniin. Iya, ada kejelasan untuk nikah. Perjuangan. Iya. Gue nggak cuma sekedar kejelasan buat nikah, tapi gue juga memang cocok. Ada aspek-aspek lain yang jadi kriteria gue. Iya. Itu kalau gue dapat orang itu bakal gue perjuangin. Bakal gue perjuangin, bener. Bucin gue bakal kambuh lagi mungkin.
Kayak Ya, gitu. itu teman-teman tadi sharing kita. Sharing-sharing tentang ya kebucinan lah, dunia-dunia hubungan gitulah. Intinya kalau misalnya pacaran jangan terlalu kebawa perasaan banget lah gitu. Harus bisa kontrol ego masing-masing. Heeh. Jangan saling meninggikan ego gitu. Kalau misalnya egonya bisa dikontrol, dua-duanya bagus. Tapi kalau misalnya ego yang satu nggak bisa dikontrol tapi satu bisa dikontrol, gimana pun caranya yang bisa ngekontrol ini mengendalikan ego pasangannya ini. Iya. Tapi kalau yang sama-sama punya ego tinggi itu susah. Dan usahakan kalau kalian masih umur berapa, masih SMP atau masih ya belajar berpikir realistis ya. Menurut umur kalian segini, lakukanlah menurut bagian kalian di umur segitu. Jangan maksain sok dewasa. Kecil sok tua, gede busuk gitu istilahnya. Jangan sampai begitu gitu. Terlalu berat sekali Nanti pembahasannya. Iya, nanti kalau emang udah jelas dapat komando dari Tuhan, pasti kok jalannya jelas, dan tentu kita pakai nalar, pakai perasaan. Betul. Nggak boleh terhanyut, nggak boleh begini, dan kita perjuangin pasangan kita gitu. Oke, betul banget. Oke teman-teman, itu yang sudah kita bahas. Sekarang Ya, udah jam itu aja yang kita bahas tadi. Kita sekarang udah jam berapa? jam 5. Jam 5. Gue juga mau balik nih jam 5 pagi, buset. Iya, Dari iya. Tambun, Kalimalang, buset. Ya, selamat balik. Iya, selamat balik. Ya, pergambutan Anda. Iya. Semoga membuahkan hasil. Iya. Dari sharing-sharing ini, oke, sekian aja video kosan kali ini. Ingat buang positifnya. Kok buang positif? So positif. Ntar malah tambah bucin yang nonton. Gimana? Salah. Oke, sekian aja untuk kosan kali ini. Ingat, ambil positifnya, buang negatifnya, dan ingat sesibuk apapun kalian jangan lupa ngopi. Kalau bisa kita budayakan dan gelar perkopian bersama-sama. Gue Ihsan Afandi dan Novel. Novel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.